Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Sonia Agdesia. Hari ini kita akan membahas mengenai fluida. Nah, fluida itu didefinisikan sebagai zat yang mengalir dan jika terkena tekanan itu akan mudah berubah bentuk. Nah, fluida ini dibagi dua, ada statis dan dinamis. Statis itu adalah dalam keadaan diam. Nah, hari ini kita bahas yang pertama nih, mengenai fluida statis. Perhatikan gambar di depan, ada seorang yang lagi snorkeling. Nah, ketika kita menyelam, badan kita itu kan seolah terangkat ke atas, sehingga kita membutuhkan usaha lebih untuk bisa mencapai dasar. Apalagi kalau kita berenang di laut, jadi semakin dalam kita menyelam, biasanya kepala kita tuh terasa tertekan, jadi sehingga sakit kepala. Terus kuping kita tuh kan terasa pengang. Nah, itu dikarenakan tekanan di bawah air. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Hal-hal tersebut akan dibahas di dalam fluida statis ini. Nah, setelah mempelajari fluida statis ini, Miss harapkan siswa Miss semua mampu yang pertama menerapkan konsep tekanan hidrostatis, yang kedua menerapkan konsep hukum Pascal, yang ketiga menerapkan konsep hukum Archimedes, yang keempat mengidentifikasi penerapan hukum Pascal dan Archimedes. Seperti biasa, ada uji pengetahuan awal. Nah, pada pembelajaran fisika terdahulu di SMP itu ada yang namanya dengan tekanan. Nah, masih ingat apa itu tekanan dan apa makna fisik dari tekanan? Ya, benar sekali. Makna fisik dari tekanan itu adalah gaya yang persatuan bidang tekan. Nah, jadi berapa sih gaya yang diberikan per bidang tekannya? Seperti itu. Nah, tekanan ini dirumuskan P sama dengan F per A yang akan berkaitan erat dengan pembelajaran pada fluida statis ini. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statis dalam keadaan diam. Nah, jadi kita mempelajari tekanan hidrostatis kali ini. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair persatuan luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi sebenarnya konsep tekanan sama tekanan hidrostatis itu adalah sama. Tapi tekanan itu pada benda dan tekanan hidrostatis ini zat cair. Ada zat cairnya. Nah, perhatikan ini. Ini kita ibaratkan cairan di dalam tabung atau di dalam kotak dengan ketinggian H. Itu kita kan tahu rumus tekanan itu sama dengan P sama dengan F per A. Dan P itu F bisa diganti dengan M kali G per A. M bisa diganti rho per V, masih ingat rumus massa jenis? Sehingga rho ini bisa diganti F maksudnya bisa diganti A dikali H, sehingga tekanan hidrostatis itu dirumuskan juga dengan P sama dengan rho GH. Dengan P itu tekanan hidrostatis, rho itu massa jenis, G percepatan gravitasi, H tinggi cairan. Di sini ada salah ketik ya. Nah, baiklah kita langsung ke contoh soal. Suatu ketika kita pergi ke pantai, di sana ada melihat beberapa wisatawan sedang berwisata diving untuk menikmati keindahan terumbu karang. Untuk dapat mengamati keindahan terumbu karang, wisatawan tersebut menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Hanya 10 meter. Permukaan air laut yang massa jenisnya 1,1 gram cm. Nah, ini rho-nya. Bila tekanan atmosfer di tempat itu 76 cm Hg, tentukan tekanan hidrostatik dan tekanan total yang dialami penyelam. Nah, rho-nya diganti jadi kilogram. P0 diganti jadi ke tekanan, PA, satuan PA. Terus masukkan pH-nya, masukkan nilai rho, G, dan H sehingga didapat 1,1 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, tadi kan ada tuh tekanan awal. Nah, tekanan awal ditambah dengan tekanan hidrostatis sehingga tekanan yang dialami penyelam itu sebesar 2,11 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, ini kita
akan mempelajari yang kedua hukum fluidostatis, yaitu mengenai hukum Pascal. Perhatikan ilustrasi di depan. Misalnya ada gelas berisi air, lalu di atasnya terdapat piston dengan ukuran yang sama seperti luas permukaan gelas. Jadi pas kayak gitu kan. Piston tersebut menekan isi air dengan gaya 5000 PA, maka tekanan yang ada di air meningkat sebesar 5000 PA. Nah, ini fenomenanya. Jadi sehingga prinsip hukum Pascal itu bisa dirumuskan jika suatu zat cair yang berada pada ruangan tertutup dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan besar yang sama. Hal tersebut digunakan dalam pencucian mobil. Ada yang biasa kita sebut itu pencucian mobil hidrolik. Nah, itu dirumuskan P1 sama dengan P2. Dan P rumusnya F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, coba kita ke contoh soal. Sebuah pengungkit hidrolik memiliki ukuran diameter piston masuk sebesar 14 cm dan untuk diameter keluar sebesar 42 cm. Apabila piston masuk tersebut terbenam sedalam 10 meter, maka berapakah ketinggian piston yang terangkat keluar? Nah, masukkan nilainya. A1 luas, kan bentuknya lingkaran. Jadi luas lingkaran itu V per R kuadrat. Masukkan penampang 1 sebesar 154 cm kuadrat, penampang 2 itu 1386 cm kuadrat, dan H1 10 cm. Yang ditanya H2. Masukkan nilainya A1 kali H1, A2 dikali H2, sehingga didapat H2-nya itu sebesar 1,11 cm. Jadi piston yang terangkat keluar itu setinggi 1,11 cm. Nah, yang ketiga hukum Archimedes. Nah, kita pernah kan gaya apung. Berenang gaya apung. Kita terapung. Nah, jadi kenapa kita bisa terapung? Itu ada gaya apung yang dilambangkan dengan FH. Tapi kita juga memiliki gaya berat. Jadi FH itu F sama dengan W. Nah, prinsip hukum Archimedes ini berlaku sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, Fa itu sama dengan Rho G dikali V. Penjabaran rumusnya ini sama kayak tekanan hidrostatis tadi. Dengan Fa itu gaya ke atas atau disebut gaya Archimedes, dan Rho-nya itu luas penampang, G-nya itu percepatan gravitasi, F itu volume zat cair atau fluida yang dipindahkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Archimedes menemukan hukumnya saat sedang berpikir bagaimana ia dapat menguji apakah mahkota raja yang dibuat adalah murni dari emas atau perak. Jadi ini memang sejarah dari penemuan hukum Archimedes. Jadi Archimedes ini menguji mahkota raja itu murni emas atau perak. Jadi sebagai ilmuwan, massa jenis emas murni itu kan 19.300 kg meter kubik. Nah, untuk itu ia menimbang mahkota ketika berada di udara dan ketika dicelupkan seluruhnya di dalam air. Hasil bacaan yang didapat masing-masing 14,7 Newton untuk di udara, di air 13,4 Newton. Nah, apakah mahkota itu terbuat dari emas murni atau tidak? Buktikan dengan melakukan perhitungan. Nah, kita seakan-akan Archimedes ya. Jadi, massa jenis emas itu 19.300 kg per meter kubik. Berat mas WU udara 14,7, WF fluida 13,4 Newton. Nah, masukkan persamaan Archimedes, hukum Archimedes. WU 14,7, W itu sama dengan F tadi sudah dijelaskan, jadi Rho B benda dikali F dikali G, Rho U dikali F dikali G, sehingga dapat volumenya itu 1,47 per Rho B kurang 1. Nah, masukkan lagi WF, W dikurang FA,
masukkan lagi seperti nilainya tadi, sehingga didapat rho benda itu sebesar 11.297,4 kg meter. Jadi rho benda itu lebih kecil daripada rho emas, maka dapat dipastikan bahwa mahkota tersebut tidak terbuat dari emas murni. Nah, seperti itu perhitungan hukum Archimedes.